Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan memberi penjelasan untuk topologi video sebelumnya, yaitu topologi jaringan WiFi ke klien. Untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan di video ini, untuk topologi yang kemarin, sumber internetnya atau ISP yang ada di rumah kita ini tergantung kalian masing-masing. Ya, mungkin ada IndiHome, ada Bisnet, ada Comet, ada Republik, ada juga yang Fiberstar, Fibernet, dan lain sebagainya, tergantung di wilayah kalian masing-masing. Dari sumber internet ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan bandwidth sebesar 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, tergantung paketan yang teman-teman berlangganan. Di sini video yang saya jelaskan ini tidak diperuntukkan untuk usaha internet legal, ilegal. Ya, kalau misalkan untuk kecil-kecilan ya mungkin boleh lah, untuk 5 klien, 10 klien. Nah, dari sumber internet ini ya, kita gambarkan untuk bandwidth, misalkan dari ISP yang namanya misalkan ISP Tanggunet. Nah, dari ISP Tanggunet ini teman-teman berlangganan misalkan Tanggunet ini berlangganannya 100 Mbps. Nah, dari ISP Tanggunet ini, yang di rumah teman-teman ini bisa didistribusikan ke klien-klien ya, kurang lebih sekitar 10 Mbps masing-masing, dengan 10 Mbps dibagi 5, jadinya dibagi 10, jadi masing-masing mendapatkan bandwidth sebesar 10 Mbps. Nah, dari router ini untuk didistribusikan ke klien teman-teman, agar bisa di manajemen oleh yang namanya Mikrotik, maka teman-teman boleh pilih Mikrotik sesuai kebutuhan atau tipe masing-masing Mikrotik kalian. Misalkan ini Mikrotik, nah ini Mikrotiknya. Karena kalau misalkan didistribusikan ke klien, kalau tanpa ada alat namanya Mikrotik, kalian teman-teman tidak akan bisa stabil untuk bandwidth yang didistribusikan ke klien. Mikrotik misal untuk pemula mau bicara HRB 750 GR3. Nah, ini untuk pemula boleh lah, ini kita pakai Mikrotik RB 750 GR3.
dari ISP ini diatur dan dimanajemen oleh Mikrotik. Nanti untuk konfigurasi Mikrotiknya kalian bisa lihat di channelnya YouTube Bilhanet. Kalian ketik di YouTube itu cara setting Mikrotik. Bilhanet. Nah, ini YouTube-nya Bilhanet. Kalian bisa cari, ketikkan kata kuncinya cara setting Mikrotik Bilhanet, atau di sini. Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting Mikrotik router OS versi 7 untuk nanti saya coba konfigurasi dasar sampai dengan dicontohkan untuk mode. Oke. Nah, setelah kalian pelajari untuk manajemen bandwidth di Bilhanet, topologinya selanjutnya kita pakai switch hub ini tergantung merek teman-teman ya. Switch hub ini fungsinya untuk pendistribusian aja sih. Switch hub ini terdiri dari port LAN, ada yang 8, 5, ada yang 16 port LAN. Nah, otomatis dari LAN Mikrotik lari ke port 1 untuk konfigurasi, atau streaman dari Mikrotik itu port 2 sampai 5 dicolok ke switch hub di port LAN 1. Nah, selebihnya untuk klien itu di port LAN nomor 2 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk portnya LAN sendiri tidak ada konfigurasi khusus karena dia sifatnya untuk pendistribusian aja. Maaf sedikit ngelag teman-teman. Oke. Untuk switch hubnya sendiri teman-teman bisa switch hubnya sendiri tergantung merek teman-teman inginkan. Nah, misalkan sini kita cari switch hub dari TP-Link atau enggak di Google switch hub TP-Link. Nah, ini TP-Link yang 8 port, 5 port atau sebagai untuk pemula bebas mau yang gigabyte mau yang gigabyte, itu terserah teman-teman karena ini masih pemula, untuk yang pemula. Saya TP-Link 5 port. Nah, kita di navigasi TP-Link 5 ports. Oke. Kemudian dari switch hub ini nantinya akan didistribusikan ke rumah pelanggan. Nah, ke rumah pelanggan itu kita analogikannya komputer aja ya. Analogikannya TP-Link aja, nggak apa sampai 5 ya, 5